Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Ratna dan Diana telah menjalin persahabatan sejak masa sekolah menengah atas. Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, hubungan mereka tetap erat. Ratna tumbuh dengan keluarga yang utuh, sedangkan Diana hanya dibesarkan oleh ibunya. Sejak usia 3 tahun, Diana harus menjalani hidup tanpa kehadiran ayah yang meninggalkan keluarganya setelah berpisah dari sang ibu. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu keluarganya, Diana tumbuh menjadi wanita dewasa yang penuh ambisi, namun dibayang-bayangi ketakutan akan masa depan pernikahannya. Saat ini, di usia 30 tahun, Diana telah berhasil mengembangkan bisnis toko pakaian yang ia mulai dari bawah. Usahanya kini memiliki 10 cabang di berbagai kota besar, sebuah pencapaian yang membanggakan. Namun, di balik kesuksesan ini, Diana masih dihantui oleh trauma masa lalu ibunya, yang terus meyakinkannya bahwa semua laki-laki pada akhirnya akan sama seperti ayahnya, pengkhianat. Trauma inilah yang membuat Diana menolak setiap lamaran, meski beberapa pria telah mencoba meminangnya. Dulu, Diana pernah menjalin hubungan dengan Rian, kenalan dari masa kuliahnya. Mereka berencana untuk menikah, bahkan Rian telah bertemu dengan ibunya. Namun, setelah pertemuan itu, Diana mulai meragukan keputusannya. Ibunya mengungkapkan bahwa ayahnya meninggalkan mereka karena terjebak dalam perselingkuhan, dan keyakinan sang ibu bahwa semua laki-laki tak bisa dipercaya mulai mempengaruhi pikiran Diana. Meski awalnya Diana berusaha mengabaikan peringatan ibunya, kenyataan pahit menghampiri saat ia sendiri menyaksikan Rian berselingkuh. Sejak saat itu, Diana menutup hati terhadap laki-laki dan memilih untuk sepenuhnya fokus pada bisnisnya. Suatu hari, saat sibuk menghitung pemasukan di salah satu tokonya, Diana dikejutkan oleh kedatangan Ratna, sahabat lama yang kini sudah jarang ditemuinya. Ratna datang bersama anaknya yang masih kecil, membawa keceriaan yang telah lama tak dirasakan Diana. Pertemuan itu menjadi peristiwa yang sangat dinantikan, mengingat mereka tak bertemu selama hampir 5 tahun sejak pernikahan Ratna, yang kemudian harus mengikuti suaminya merantau ke Kalimantan. Komunikasi mereka terputus karena nomor telepon Diana hilang, mengakibatkan semua kontak termasuk Ratna terhapus. Pertemuan itu diisi dengan obrolan hangat tentang masa lalu dan kabar terbaru. Ratna kagum melihat keberhasilan Diana, menyadari betapa sahabatnya itu bekerja keras sejak masa SMA untuk mewujudkan mimpinya. Ratna terharu melihat sahabatnya berhasil membangun kerajaan bisnis pakaian, sebuah impian yang telah lama dikejar. Namun, di balik keberhasilan itu, Diana masih menyimpan kesedihan tentang masa lalunya. Saat ditanya tentang kabar ibunya, Diana menceritakan bagaimana ibunya baru-baru ini mengungkapkan kebenaran pahit tentang perpisahan dengan ayahnya, yang ternyata disebabkan oleh orang ketiga. Ratna, yang mendengar cerita itu, turut merasakan kemarahan dan kesedihan sahabatnya. Ia bahkan mengusulkan untuk mencari tahu siapa perempuan yang telah merebut ayah Diana, berusaha menawarkan solusi yang dianggapnya bisa membebaskan hati sahabatnya dari luka lama. Namun, Diana tahu, mencari pelakornya bukanlah hal yang mudah karena ibunya belum pernah mengungkapkan identitas perempuan itu. Ajakan Ratna yang semangat terasa sia-sia, dan Diana mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar orang tua Ratna. Ratna tertawa lepas, namun tiba-tiba pikirannya kembali pada sosok perempuan yang merebut ayah Diana dari ibunya. Kenangan itu kembali terngiang, membangkitkan kemarahan yang mendalam. Melihat reaksi Ratna, Diana merasa ada amarah yang mulai membara di hatinya. Temannya itu, dengan penuh keseriusan, mengusulkan sesuatu yang membuat Diana terkejut. Dengan wajah yang penuh dendam, Ratna menyarankan agar mereka mencari cara untuk membalas dendam atas penderitaan ibunya. Diana terdiam, hatinya campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar usulan semacam itu dari Ratna, namun ide tersebut berhasil membuatnya terpikir sejenak. Meski demikian, Diana dengan cepat menolak. Bagaimana mungkin ia bisa membalas dendam tanpa mengambil risiko besar? Pembunuhan atau kekerasan hanya akan berbalik menjerat mereka. Ratna, yang tidak menyerah, mengusulkan sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Mereka bisa menggunakan santet untuk membalas orang yang telah menghancurkan keluarga Diana. Usulan itu membuat mata Diana terbelalak. Pikiran tentang hal tersebut
yang sebelumnya tak terbayangkan, tiba-tiba muncul sebagai kemungkinan. Meski begitu, Diana masih bingung bagaimana caranya, meskipun hati kecilnya mulai tergoda. Ratna meyakinkannya bahwa ini adalah cara yang aman, cara yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Malam itu, Diana terus memikirkan usulan tersebut. Ia tahu bahwa menggunakan santet bisa menjadi jalan pintas, namun moralitas dan rasa takut akan karma menghantuinya. Namun, jika ia benar-benar ingin melindungi ibunya dari rasa sakit yang tak pernah sembuh, bukankah ini pilihan yang tepat? Diana akhirnya memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tahu siapa sebenarnya perempuan yang telah merebut ayahnya, sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. 2 minggu berlalu setelah pertemuan itu, dan hidup Diana berubah drastis. 4 cabang toko pakaian miliknya di beberapa kota besar terbakar secara bersamaan. Kebakaran itu, menurut saksi mata, disebabkan oleh konsleting listrik. Namun, kejadian yang aneh ini mengguncang Diana hingga pingsan berkali-kali. Rasanya seperti mimpi buruk yang terus berulang, dan Diana merasa tak berdaya menghadapinya. Setelah mencoba mengumpulkan kekuatan, Diana menghubungi orang-orang kepercayaannya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kebakaran tersebut. Namun, jawaban yang diterimanya tak memberikan kejelasan. Mereka yakin bahwa segala sesuatunya telah dicek sebelum meninggalkan toko, namun tetap saja, semuanya terbakar habis. Baju-baju yang selama ini menjadi sumber kehidupannya, hanya tersisa beberapa potong, sementara yang lainnya hangus terbakar. Diana diliputi kesedihan yang mendalam. Telepon yang ia genggam terjatuh dari tangannya ketika tubuhnya melemah oleh beban yang dirasakannya. Ia mencoba bangkit, namun rasa sakit akibat kehilangan begitu besar mengalahkan tekadnya untuk terus maju. Meski begitu, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Diana harus memulai kembali dari awal, dengan apapun yang tersisa. Di tengah-tengah kesibukannya mencoba menata ulang toko pusatnya, telepon dari Ratna datang. Ratna, yang mendengar berita tentang kebakaran itu, merasa cemas dan sedih untuk sahabatnya. Mendengar pengakuan Diana bahwa keempat tokonya benar-benar terbakar, Ratna segera menawarkan bantuan. Dia memiliki sebuah rumah kosong dengan halaman luas, yang bisa digunakan Diana untuk sementara waktu, tanpa biaya sewa. Ratna, yang selalu menjadi sahabat setia, menawarkan lebih dari sekadar tempat. Ia juga berjanji untuk mengirimkan uang modal agar Diana bisa kembali mengembangkan usahanya. Meski Diana menolak bantuan keuangan tersebut, Ratna tetap bersikeras untuk membantu. Persahabatan mereka begitu kuat, dan Ratna tidak ingin melihat Diana jatuh terlalu dalam keterpurukan. Diana merasa sangat terharu dengan kebaikan Ratna. Rasa terima kasih yang mendalam menghiasi setiap kata yang diucapkannya, meskipun hatinya masih diliputi rasa sakit. Hari-hari selanjutnya, Diana mulai menata ulang kehidupannya, mengumpulkan baju-baju yang masih bisa diselamatkan dan memindahkannya ke rumah yang Ratna tawarkan. Tempat itu luas, cukup untuk menampung stok yang tersisa dan bahkan mengembangkan konsep baru untuk tokonya. Ketika Diana mengunjungi rumah itu, ia sudah bisa membayangkan bagaimana tata letak baju-baju dan desain toko yang akan ia buat di sana. Meskipun ia harus memulai dari awal lagi, semangat untuk bertahan masih menyala dalam dirinya. Ia mengatur ruang tengah untuk menjadi pusat pajangan pakaian, sementara stok lainnya ia simpan rapi di lemari yang ada di ruangan itu. Setiap langkahnya kini lebih hati-hati, lebih matang, dengan harapan bahwa dari abu kebakaran ini, sebuah babak baru akan lahir. Keesokan harinya, Diana mulai memindahkan seluruh baju-bajunya ke tempat baru itu. Meskipun ia bekerja sendirian, tak ada rasa lelah yang bisa menghentikannya. Dalam kesunyian, Diana terus berjuang, membangun kembali mimpinya yang sempat terbakar bersama tokonya, dengan harapan bahwa kali ini, tidak ada lagi yang bisa menghancurkannya. Setelah segalanya kembali normal, Diana memutuskan untuk kembali berdagang. Hampir 1 bulan lamanya ia menghentikan aktivitas berjualannya akibat trauma mendalam yang belum sepenuhnya hilang. Selama itu, beberapa pelanggan setia pun mulai beralih ke toko lain. Hal ini membuatnya terpaksa harus memulai dari awal lagi, seolah-olah semua yang telah dibangunnya runtuh. Pada hari pertama tokonya kembali buka, suasana terasa sangat sepi. Tak ada satupun pembeli yang datang. Diana hanya bisa termenung dalam kesedihan.
Biasanya, setiap hari setidaknya ada 10 pelanggan yang berbelanja, masing-masing membeli beberapa helai pakaian. Namun kini, keheningan menyelimuti tempat yang dulunya ramai itu. Diana mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin saja para pelanggannya belum tahu jika tokonya telah buka kembali. Dengan harapan itu, ia mulai menghubungi beberapa nomor pelanggan setianya, berharap kabar tersebut akan membawa mereka kembali. Hari-hari berlalu, dan setelah hampir seminggu berlalu tanpa ada satupun pembeli, Diana mulai merasa semakin putus asa. Ia terus berusaha mengontak pelanggan-pelanggannya, namun tetap tak ada balasan. Setiap harinya, ia hanya bisa duduk memandang baju-baju dagangannya, membayangkan kapan semuanya akan kembali seperti dulu. Di tengah lamunannya, pintu tokonya tiba-tiba terbuka. Seorang pelanggan lamanya, seorang wanita parubaya bernama Bu Iam, melangkah masuk. Bu Iam dikenal Diana sebagai pedagang yang sering membeli pakaian di tokonya untuk dijual kembali. Setelah memilih beberapa baju, Bu Iam mengajak Diana duduk untuk berbicara. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi percakapan serius ketika Bu Iam mengungkapkan sesuatu yang tak pernah disangka oleh Diana. Bu Iam, selain sebagai pedagang, ternyata juga seorang dukun. Ia menawarkan bantuan kepada Diana untuk membuat tokonya kembali ramai dengan cepat, tak perlu menunggu lama, hanya dalam waktu 1 hari saja. Dengan tenang, Bu Iam menjelaskan bahwa caranya adalah melalui pesugihan, sebuah praktik yang sudah berhasil membantu banyak pasiennya. Diana mendengarkan dengan penuh keraguan. Ia tahu bahwa pesugihan seringkali melibatkan tumbal, dan itu menakutkannya. Namun, Bu Iam meyakinkannya bahwa tumbal tersebut tidak harus melibatkan keluarganya. Ada 2 jenis tumbal yang bisa dipilih, yakni menggunakan nyawa manusia atau hewan. Jika memilih tumbal manusia, Diana tak perlu khawatir karena ia bisa menumbalkan orang di luar keluarganya. Penjelasan Bu Iam yang mendetail perlahan-lahan menggoyahkan keteguhan hati Diana. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk segera bangkit dari keterpurukan membuatnya mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Setelah berpikir cukup lama, Diana pun akhirnya setuju untuk mencoba pesugihan itu, dengan keyakinan bahwa tidak ada salahnya mencoba. Mereka lalu pergi ke rumah Bu Iam untuk melakukan ritual. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tempat yang terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar. Rumah Bu Iam berada di pojok area itu, jauh dari keramaian. Di belakang rumahnya, Bu Iam memelihara kambing yang akan dijadikan tumbal. Harganya 3 juta, sebuah jumlah yang cukup besar bagi Diana yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun, ia teringat uang yang dikirimkan Ratna dan memutuskan untuk menggunakan uang tersebut. Setelah menyerahkan uangnya, Bu Iam segera memulai ritual. Diana menyaksikan dengan takjub, melihat Bu Iam mengeluarkan janur kuning dan bunga mawar, kemudian melafalkan mantra-mantra sambil memegang loyang. Ketika ritual selesai, Bu Iam memberikan janur kuning itu kepada Diana dan menyuruhnya untuk menempelkannya di dinding tokonya. Dengan janji bahwa keesokan harinya, tokonya akan dipenuhi pembeli. Sepulangnya, Diana melakukan apa yang diminta. Ia menempelkan janur kuning itu di salah satu dinding toko, meskipun masih diliputi keraguan. Ia terus bertanya-tanya dalam hati apakah janur itu benar-benar akan membawa perubahan. Keesokan paginya, Diana tak dapat mempercayai matanya. Puluhan orang telah mengantri di depan tokonya, bahkan sebelum tokonya buka. Rasa heran dan kagum bercampur menjadi satu dalam benaknya. Bagaimana bisa janur kuning itu bekerja begitu cepat? Sementara ia terus mengamati pemandangan luar biasa di depan tokonya, pertanyaan-pertanyaan tak terjawab terus bermain di kepalanya. Setelah menunggu cukup lama di depan toko yang masih tertutup, salah satu pembeli mulai berkomentar tentang keterlambatan buka. Diana, yang tersadar dari lamunannya, segera membuka toko. Kerumunan pembeli yang sudah mengantri itu langsung berebut masuk, mendorong Diana hingga ia hampir sesak napas. Dalam sekejap, toko yang sebelumnya sepi tiba-tiba penuh sesak oleh para pelanggan. Diana hanya bisa terdiam, takjub melihat perubahan drastis ini, terutama setelah hampir seminggu tokonya tanpa pengunjung. Pikirannya tertuju pada janur kuning yang ditempelkan sehari sebelumnya. Dalam kebingungannya, ia mulai yakin bahwa apa yang dikatakan Bu Iam mungkin benar.
Para pembeli berbondong-bondong menuju kasir, membawa lebih dari satu produk di tangan mereka. Diana dengan sigap melayani mereka, meskipun dalam hatinya masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi. Setelah rombongan pertama pergi, datang lagi kelompok pembeli berikutnya, dan sama seperti sebelumnya, mereka memborong baju-baju yang ada di toko Diana. Sebelum siang hari, seluruh barang dagangan sudah habis terjual. Diana merasa sangat gembira melihat hasil luar biasa itu. Ia mulai memikirkan rencana untuk membeli stok baju lebih banyak untuk keesokan harinya. Meskipun uang yang dikirim Ratna masih tersisa sekitar 7 juta, Diana yakin uang itu cukup untuk menambah dagangannya. Keesokan harinya, Diana menghabiskan uang tersebut untuk membeli stok baju langsung dari pabrik. Pabrik sampai heran melihat pembelian besar-besaran yang dilakukan Diana, jauh melebihi kebiasaan sebelumnya. Tak disangka, baju-baju yang baru dibeli itu habis terjual hanya dalam sehari, dan para pembeli bahkan mulai memesan untuk hari berikutnya. Diana semakin larut dalam kesuksesannya yang begitu cepat. Ia mulai bermimpi untuk membuka cabang toko baru, tetapi kendala modal menjadi masalah utama. Di tengah kebingungannya, telepon dari Ratna masuk. Temannya itu menanyakan kabarnya, dan Diana dengan penuh semangat menceritakan perkembangan pesat tokonya. Ratna, yang turut senang mendengar kabar tersebut, mendorong Diana untuk terus mengembangkan usahanya. Namun, Diana merasa ragu karena ia tidak memiliki cukup modal untuk membuka cabang baru. Ratna, dengan murah hati, tanpa ragu mengirimkan uang sebesar 50 juta kepada Diana, meskipun Diana sempat menolak tawaran itu karena merasa sudah terlalu banyak merepotkan temannya. Diana akhirnya menggunakan dana tersebut untuk membuka 2 cabang toko baru. Usahanya kini semakin berkembang, dengan 3 toko yang semuanya ramai pembeli. Keberhasilan Diana tak lepas dari perhatian Bu Iyam, yang suatu hari datang ke toko dengan bangga. Diana, yang awalnya skeptis, kini mulai mempercayai pengaruh janur kuning yang diberikan Bu Iyam. Tak lama kemudian, Bu Iyam meminta tumbal baru karena waktunya hampir habis. Kali ini, Diana rela mengeluarkan uang lebih besar, menumbalkan seekor sapi senilai 35 juta. Sapi tersebut diambil dari saudara Bu Iyam, dan setelah ritual selesai, Diana kembali diberi janur kuning, kali ini untuk ditempel di 3 tokonya. Namun, di tengah kesuksesan yang ia nikmati, Diana dikejutkan dengan kehadiran pesaing baru. Orang itu ternyata adalah teman lama ibunya. Keberadaan pesaing ini membuat Diana semakin cemas, terutama setelah mengetahui bahwa pesaingnya berani memberikan diskon hingga 50%. Diana merasa tersinggung dan marah, terutama karena dulu saat pertama kali membuka toko, ia hanya memberikan diskon 35% dengan laba yang tipis. Dengan emosi yang memuncak, Diana mendatangi pesaing barunya itu. Pertengkaran pun terjadi. Pesaing tersebut, alih-alih merasa bersalah, malah menantang Diana dan menghinanya dengan menyindir kehidupan ibunya. Amarah Diana memuncak, nyaris tak terkendali, namun beruntung ada orang lain yang menghentikannya sebelum situasi semakin buruk. Diana pulang dengan perasaan malu dan dendam yang membara. Seiring berjalannya waktu, tokonya semakin sepi, sementara toko pesaingnya terus ramai. Diana semakin kesal melihat para pelanggannya lebih memilih masuk ke toko pesaing, bahkan antrian panjang dari toko pesaing itu sampai meluber ke depan tokonya. Diana hanya bisa memandangi dari balik meja kasir, merasa tersingkirkan di tengah kesuksesan orang lain. Setelah para pembeli di toko pesaingnya bubar, pesaing itu tiba-tiba datang ke toko Diana dengan sikap angkuh. Ia tampak datang hanya untuk mengejek, bahkan menghina kondisi toko Diana yang semakin hari semakin terpuruk. Diana hanya bisa menahan amarah, merasa dipermalukan di hadapan tokonya sendiri. Diana mulai kehilangan kesabarannya. Pikirannya masih terngiang oleh perkataan tajam dari pesaing barunya, yang membuatnya semakin gelisah. Meski selama ini dia selalu memastikan toko bajunya bersih dan wangi dengan pengharum ruangan, rasa curiga tetap merayap di hatinya. Diana merasa pesaingnya sengaja ingin merusak reputasinya. Namun, kecurigaannya berubah menjadi kenyataan ketika beberapa tetangga datang menegur dan mengungkapkan bahwa tokonya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Perasaan kesal dan marah pun kian membuncah dalam diri Diana. Dia langsung menemui Bu Iyam, berharap mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bu Iyam,
Dengan tatapan penuh misteri, memberitahunya bahwa pesaing barunya menggunakan tanah kuburan untuk mengganggu usahanya. Aroma busuk yang menyelimuti tokonya adalah efek dari sihir itu, sehingga calon pembeli menjauh. Keadaan ini membuat Diana semakin murka. Dengan tekad bulat, dia meminta Bu Iyam untuk memberi pelajaran pada pesaingnya, bahkan rela merogoh kocek sebesar 5 juta rupiah untuk ritual tersebut. Bu Iyam tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera menjalankan permintaan Diana. Perlahan, Diana kembali merasakan kepercayaan dirinya tumbuh saat berhadapan dengan pesaingnya. Meskipun tokonya masih sepi, Diana yakin usahanya akan bangkit kembali. Pesaingnya yang dulu sombong, kini mulai kehilangan arah. Semakin hari, semakin terlihat jelas bahwa tokonya sepi, sementara toko milik Diana mulai ramai kembali. Aroma busuk yang sempat mencemari tokonya, akhirnya memudar, dan Diana bisa bernapas lega. Beberapa pelanggan memang menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada toko Diana sebelumnya, tapi dia berhasil menyembunyikan kebenaran dengan berbagai alasan yang masuk akal. Diana mulai merasa kemenangan berada di tangannya. Dia bahkan sengaja melewati toko pesaingnya yang kian hari kian kosong, menikmati setiap langkah dengan penuh kebanggaan. Pesaingnya pun tidak bisa menyembunyikan rasa kesal dan frustrasi. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah dijanjikan oleh Bu Iyam, toko pesaingnya akhirnya gulung tikar. Diana merasa di atas angin. Dalam hatinya, dia merayakan kemenangan besar yang selama ini diidam-idamkan. Dengan sombong, dia berdiri di depan tokonya, merasa tak terkalahkan. Pesaingnya pergi dengan hati penuh dendam, namun Diana tidak peduli. Usahanya semakin maju, hingga kini dia memiliki 4 toko yang terus berkembang. Namun, di tengah kejayaan yang dia nikmati, cobaan baru datang tanpa diduga. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Di saat-saat genting, Diana merasakan kepanikan yang luar biasa. Tangisnya pecah sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Di sana, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa biaya perawatan ibunya mencapai angka 10 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi Diana saat itu. Perasaan bingung mulai melanda. Diana mempertimbangkan berbagai pilihan, antara menjual tanah yang baru saja dibelinya untuk ekspansi usaha atau kembali berhutang pada Ratna, temannya yang selama ini sudah banyak membantunya. Dia merasa serba salah, namun pada akhirnya, Diana memutuskan untuk menjual tanahnya. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, dia bertemu dengan Om Hardi, paman dari Ratna, di rumah sakit. Pertemuan singkat itu tidak banyak memberi jawaban, tetapi semakin mengingatkan Diana pada kenyataan pahit yang sedang dihadapinya. Setelah Diana meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba telepon dari Ratna masuk. Dia kaget menerima panggilan itu, namun segera menjawabnya. Ratna mendengar kabar dari Om Hadi bahwa ibu Diana sedang dirawat di rumah sakit. Ratna bertanya mengapa Diana tidak mengabarinya, tetapi Diana hanya menjelaskan bahwa ia terlalu terburu-buru karena kondisi ibunya yang semakin memburuk. Sambil mengurus administrasi rumah sakit, Diana menerima telepon itu dengan hati gelisah. Tanpa disangka, setelah percakapan singkat itu, Ratna langsung mengirimkan uang untuk membantu biaya perawatan ibu Diana. Nominalnya jauh melebihi kebutuhan yang ada, membuat Diana terkejut sekaligus sangat bersyukur. Dengan cepat, ia menyelesaikan administrasi agar ibunya bisa segera mendapat perawatan yang lebih baik. 3 hari berlalu, ibunya siuman. Diana, yang lega melihat kondisi ibunya membaik, segera mendekat ke ranjang ibunya. Dalam keadaan lemah, ibunya meminta satu hal terakhir dari Diana, agar membalaskan dendamnya. Ibunya menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan ayah Diana dan seorang perempuan yang dianggap sebagai pelakor. Tak lama setelah itu, ibunya meninggal dunia. Diana hancur, menangis tanpa henti di samping tubuh ibunya yang tak lagi bernyawa. Sebulan berlalu, Diana berusaha keras untuk bangkit dari kesedihannya. Di saat yang sama, Ratna kembali ke kota dan datang menjenguk Diana. Namun, melihat keadaan Diana yang masih muram dan penuh kesedihan, Ratna memutuskan untuk tidak membahas siapa perempuan yang merebut ayahnya. Sebelum pulang, Diana memberikan Ratna sebuah kalung dengan batu akik di tengahnya, sambil meminta Ratna untuk menyimpannya dengan baik dan memakainya setiap hari.
Beberapa bulan kemudian, Ratna mulai merasa tidak enak badan. Ia sering mengalami demam dan panas, namun suhu tubuhnya selalu normal ketika diperiksa. Meski telah berkonsultasi dengan dokter, diagnosanya hanyalah penyakit biasa. Namun, semakin hari, kondisi Ratna semakin memburuk. Tubuhnya melemah, hingga akhirnya ia hanya bisa berbaring di atas ranjang tanpa daya. Ratna ingin menghubungi Diana, tetapi ia takut membuat sahabatnya itu khawatir. Di malam hari, Ratna sering merasakan lehernya seperti ditusuk benda tajam, membuatnya menderita setiap malam. Suaminya pun memanggil beberapa dokter spesialis, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan penyebab sakitnya. Bahkan di siang hari, Ratna merasakan perutnya seakan ditendang dari dalam. Keadaan semakin parah, dan akhirnya Ratna harus dirawat di rumah sakit. Dalam waktu seminggu, Ratna meninggal dunia tanpa sempat memberi kabar kepada Diana. Diana baru mengetahui kematian Ratna setelah diundang ke pemakaman. Dia datang bersama Bu Iyam, namun hatinya tetap dingin. Bu Iyam, yang sudah tahu apa yang terjadi, hanya bisa berbisik pelan saat melihat Diana di pemakaman. Ia mempertanyakan apakah Diana tidak merasa bersalah setelah menjadikan Ratna sebagai tumbal. Namun, Diana hanya diam dan terus menatap peti mati sahabatnya yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Usai pemakaman, Bu Iyam mulai berbicara tentang kalung yang diberikan kepada Ratna. Ia merasa heran mengapa Diana menjadikan sahabatnya sendiri sebagai korban. Diana akhirnya menjelaskan bahwa meskipun Ratna selalu membantunya, bantuan itu tidak pernah bisa menghapus luka yang dirasakan ibunya. Dengan suara tertahan, Diana mengungkapkan rahasia besar yang selama ini disimpannya. Ibu Ratna adalah perempuan yang telah merebut ayahnya dari ibunya. Bu Iyam terkejut mendengar pengakuan itu. Diana menceritakan bahwa sebelum ibunya meninggal, ia ditunjukkan sebuah foto yang membuktikan bahwa orang tua Ratna adalah pelaku perselingkuhan tersebut. Alih-alih langsung menghabisi ibu Ratna, Diana memilih untuk menyerang melalui Ratna. Baginya, melihat keluarga itu merasakan kehilangan lebih menyakitkan daripada kematian langsung. Setelah kematian Ratna, Diana terus memantau keadaan ayahnya dan pelakor itu. Mereka terlihat masih bersedih karena kehilangan putri mereka, tetapi itu tidak cukup bagi Diana. Dia ingin mereka merasakan lebih dari itu, dia ingin mereka menderita. Dengan bantuan Bu Iyam, Diana mengirimkan santet kepada ayah dan pelakor itu, membuat mereka jatuh sakit dan muntah-muntah terus-menerus. Diana merasa puas melihat mereka disiksa oleh rasa sakit yang datang tanpa henti. 3 hari setelah ritual santet terakhir, ayahnya dan perempuan itu meninggal dunia. Diana datang melayat, tetapi hanya sebagai formalitas. Meski hatinya penuh dendam, kenyataan bahwa yang meninggal adalah ayah kandungnya tetap membuatnya merasakan kesedihan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa puas bahwa dendam ibunya telah terbalaskan. Diana mencoba melupakan masa lalunya yang penuh kegelapan. Kini, ia fokus untuk mengembangkan usaha toko bajunya yang semakin besar. Meski masih menggunakan pesugihan untuk menjaga kesuksesannya, Diana berusaha berdamai dengan masa lalunya, berharap bisa melangkah maju tanpa terus dihantui oleh luka-luka lama.